Oke, kita mulai market review kita hari ini ya. Hari ini Kamis kita akan bicara mengenai watchlist. Jadi mungkin ini watchlist bisa teman-teman pakai sampai minggu depan ya. Karena kan toh udah libur kan besok ya. Ya, tapi teman-teman udah bisa perhatikan indeks harga saham gabungannya. Kita mungkin akan bahas lebih banyak indeks tentang update market di hari Sabtu ya. Tapi yang pasti adalah indeks kita itu masih on the track ya. Kalau teman-teman mungkin dilihat dari hari Sabtu yang lalu, video hari Sabtu yang lalu, kita menerangkan bahwa secara psikologi market, kita sedang berada pada sebuah tahap di mana orang-orang udah mulai menyadari bahwa rally ini nyata, rally ini beneran ya, beneran sudah mulai rally dan target kita kan 7.300 itu udah capai, bahkan yang target kita sampai 7.400 itu mungkin juga udah kita bisa anggap pasti akan capai gitu ya. Ya, nah kalau secara teknikal ya memang dia ada di plafon. Jadi ya kita memang mengharapkan adalah dia punya indeks harga saham gabungan teknikalnya itu ada relaksasi sedikit lah ya. Dia relax ya, mengendorkan tekanan yang ada baru mulai naik lagi gitu. Kita harapkannya seperti itu sehingga setelah tahap itu antusiasme ini, optimisme ini ya mungkin akan mulai masuk ke dalam tahap yang kita sebut sebagai euforia. Jadi ini mungkin dikit lagi lah kita akan bisa mulai melihat tahap euforia itu mulai akan terjadi. Kita akan bahas lebih banyak itu di hari Sabtu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang watchlist kita. Kira-kira apa yang bisa kita perhatikan ke depannya. Nah, ini sekali lagi ya, teman-teman mungkin lihat watchlistnya kita untuk minggu ini sampai minggu-minggu yang akan datang. Itu mungkin udah sahamnya udah ada di atas-atas. Jadi kita udah hampir boleh dibilang udah saham yang jarang banget saham-saham yang ada di bawah. Nah, minggu depannya lagi kita mungkin cuma akan berbicara mengenai small medium caps ya, tapi yang liquidnya aja. Ya, kita mungkin akan lihat di second liner, third liner ya. Nah, itu mungkin akan kita bahas di situ. Tapi ya sekarang kita akan lihat ya, total ada hampir puluhan saham yang teman-teman masih bisa perhatikan untuk minggu yang akan datang. Kita bahas pertama dulu ya, dari nama saya dulu, BUDI ya. Ini mungkin udah teman-teman lihat cukup lama ya, mungkin teman-teman juga udah bisa TP daerah situ ya. Nah, apa yang sedang terjadi pada si Budi ini, dia sedang mencari yang namanya higher low. Dia sedang mencari higher low. Jadi kita cuma tinggal memastikan saja higher low-nya sudah terbentuk. Nah, kita udah mulai bisa masuk kembali. Ya, apa yang mau kita pastikan, pertama teman-teman mungkin bisa lihat di area 234 itu. 234 kalau dia bisa break, kemudian volumenya udah mulai membesar kembali, kita udah mulai bisa masuk lagi. Atau kalau teman-teman mau ya, tunggu di 248. 248 ini itu adalah target sebelumnya. Ya, target kita sebelumnya. Jadi ini sekitar 250 sampai 266. Ya, tapi yang pasti adalah saat ini si Budi itu sedang mencari higher low-nya. Nah, kalau higher low-nya benar-benar terkonfirmasi, apakah cuma berhenti di sekitar EMA 20 ini ya, habis itu dia udah mulai jalan lagi atau enggak? Nah, kepastiannya adalah tunggu dia tembus 234. Begitu dia tembus 234 dan stay di atasnya, kita udah mulai masuk lagi si Budi. Ya, oke? Itu BUDI ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat Baja. Ini juga udah menjadi second liner atau third liner lah ya. Nah, Baja mungkin mengikuti sektornya ya. Krakatau Steel udah naik. Kemudian teman-teman mungkin lihat ada beberapa saham-saham yang berhubungan dengan Baja juga udah mulai naik. Besi juga udah pada naik ya, harga besinya ya. Nah, jadi ini ada kesempatan di si Bajanya. Si Bajanya juga ini udah mulai breakout nih, udah mulai breakout hari ini, break 312. Ya, kita harapkan dia bisa stay di atasnya. Kalau dia bisa stay, ya moga-moga dia bisa pullback ke arah 312 atau dia pullback kembali ke sekitar trendline ini. Teman-teman juga udah bisa kembali buy nih. Buy, retest terus untuk naik kembali. Ini untuk si Baja. Kemudian kalau kita ngomongin Baja, ini bahas sekilas mengenai Krakatau Steel dulu. Kita bahas sekilas mengenai ini. Krakatau Steel ini masih menunggu kita nih ya di sekitar 390. Kalau teman-teman mungkin saya lebih suka Krakatau Steel dibandingkan Baja. Teman-teman bisa tungguin di 390 ini atau mungkin dekat-dekat dengan EMA 20 juga. Teman-teman kalau misalnya dia bisa turun kembali ke sekitar EMA 20 itu akan lebih bagus ya. Tapi kalau enggak dari 390 itu teman-teman udah bisa melakukan cicilan sampai ke sekitar 370. Ya, ini EMA 20 di situ.
Kemudian ada, oh pasti tanya-tanya ya, kenapa sawit turun? Ya ya karena memang dia udah naik lumayan lah ya. Ini kayak misalnya CSRA itu udah naik 2 hari. Kemudian kita udah mulai rekomend sawit ya, CPO ya. Nah ini adalah area yang teman-teman bisa mulai buy nih di sekitar 745. Jadi udah naik 2 hari, kemudian dia pullback, Nah atau teman-teman yang konservatif tunggu di 820 itu masih sama ya, masih menunggu di situ 820 ya. Kemudian kita maju lagi ke auto. Ini auto juga masih udah mulai naik ya, tetapi masih menunggu nih ya. Posisi kalau teman-teman sudah punya barang di auto tinggal hold, jadi tinggal teman-teman ikutin trennya. Kalau belum, Senin depan teman-teman udah bisa mulai membuka posisi lagi. Stop loss teman-teman sebenarnya udah cukup terbatas, paling di daerah sini nih ya. Atau di bawah EMA 20, teman-teman bisa pakai itu. Ya, tapi yang pasti auto masih menunggu ya, menunggu kita nih untuk untuk memasuki posisinya. Yang udah punya barang ingat tinggal hold saja ke atasnya. Kemudian ada namanya DSNG. Ya ini saya acak aja ya, soalnya ini pas kebetulan ngeliat aja. Ya ini yang DSNG, teman-teman bisa tungguin dia balik ke ini EMA 20 kan, EMA 20 di sekitar 660. Kalau dia bisa bertahan di situ, ya kalau dia bisa bertahan di situ, kemudian dia kembali naik, teman-teman juga udah bisa buy. Yang konservatif tunggu dia breakout dari area ini nih 720 DSNG ya. Ya kalau dia breakout teman-teman ikut. Kemudian kita bicara mengenai LSIP. LSIP ini ya, area ini sebenarnya udah menjadi area teman-teman bisa melakukan cicilan buy nih. Area sekitar 1480 sampai 1560 ya, sampai dia break udah teman-teman jangan cicil lagi. Begitu dia break ke atas udah, berarti itu udah selesai cicil ya. Tapi selama mungkin dia masih ada di area ini, teman-teman bisa melakukan cicilan. Jadi average up, jadi cicil di sini. Ya, cicil di area itu ya. Ali juga sama. Ali kemarin masih ada pullbacknya kan. Nah, ini area cicilan untuk Ali nih. Ya, di berapa nih? 12.650 sampai 13.000. Ya, jadi kalau dia udah break 13.000, udah stay di atas, jangan lakukan cicilan lagi. Ya, itu. Kemudian sekalian ya, TAPG. TAPG saya lebih senang kalau misalnya teman-teman bisa tunggu di sekitar 630. Ini ya, 630. Jadi di daerah bawah sini. Tapi akan jauh lebih baik dia benar-benar berhenti ya. Kayak sekarang kan sebenarnya dia udah berhenti nih. Nah, buat yang konservatif, tunggu dia break ke atas. Ini break area sekitar 690 sampai 710. Atau dia bisa turun kembali ke sekitar 630. Ya, ini kurang lebih menjadi area cicilan kita. Volume sekarang masih gede-gede. Ya, jadi lebih baik tunggu dia agak sedikit tenang ya, agak sedikit tenang TAPG. Nah, kalau udah lihat begini, lebih baik teman-teman ambil aja misalnya tadi yang saya sebut itu LSIP, AALI ya, atau DSNG atau CSRA. Ya, itu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat pelayaran PSSI. Ini saya mulai dulu dari sini ya. PSSI nih dia masih menunggu kita nih daerah sini. Ini daerahnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Artinya kalau dia udah break ke atas, udah keluar lagi SOS bar, ya udah lebih baik jangan ikut lagi. Tapi ini masih nungguin. Ya, ini masih nungguin nih PSSI. Kemudian kalau kita bicara PSSI, SMDR buat teman-teman masih punya barang, hold saja ya, hold. Ya, ini kurang lebih lihat nggak? Ya, ini kan kurang lebih sama kayak PSSI ya. Mungkin yang tidak begitu sama itu adalah Temas ya. Temas teman-teman masih bisa collect nih area-area sini nih. Ya, jadi 1800 break, teman-teman udah tinggal ikut lagi. Jadi tinggal teman-teman pilih aja antara 3 saham itu. PSSI, SMDR atau Temas ya, tinggal tentukan risk reward ratio-nya seperti apa. Ya, kalau lihat dari teknikalnya memang jauh lebih aman, jauh lebih enak itu adalah si Temas karena kita bisa taruh stop loss kita di sini, ya udah tinggal ikut saja. Terus habis itu kita lihat ya untuk nikel ya. Nikel ini mungkin Selasa kemarin saya udah bahas ya, kita mau tunggu, sebenarnya kita tadinya mau tunggu dia agak stabil baru naik gitu ya. Ternyata dia tidak menunggu kita. Ingat loh ya, ini kan
maunya kita. Tadinya dia tunggu dia stabil baru dia naik kan. Tapi dia udah mulai duluan. Jadi kalau mulai duluan, ini harusnya teman-teman udah mulai masuk pada hari ini atau kemarin. Saya udah mulai masuk kemarin nih kebetulan ya. Jadi hari ini udah mulai kembali naik nih. Teman-teman masih bisa melakukan pembelian itu sampai ke atas sini. Ya, sampai ke 163 itu. Ya, ini kenapa dia naik? Ya, salah satunya adalah langkanya atau mulai terbatasnya nikel ya, mulai terbatas nikel karena si Rusianya masih disanksi ya, masih kena sanksi. Jadi kelihatannya kebutuhan nikelnya itu cukup permintaannya cukup besar ya, supply-nya itu yang berkurang. Jadi otomatis ini yang mendorong ya Harum, Inco, Antam ya termasuk DKFT ini untuk kembali naik ya. Nah, jadi ini mungkin memang tadinya itu adalah pilihan terakhirnya kita. Buat teman-teman yang risk reward ratio-nya bagus, yang risk management-nya bagus, teman-teman bisa ikut ini. Jadi artinya pergerakannya bisa sangat liar ya, pergerakannya bisa sangat liar, bisa sangat cepat ya. Bisa juga dia turunnya juga sangat cepat. Ingat ya, jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman otomatis harus benar-benar punya risk management yang cukup bagus untuk mengikuti DKFT. Tapi kalau cukup kuat ya teman-teman tinggal hold saja. Oke. Kemudian saya cuma menyinggung saja mengenai MTDL ya. MTDL sudah break, ini SOS bar-nya sudah keluar. Kalau teman-teman ngikutin MTDL harusnya hari ini teman-teman masuk. Ya, ini MTDL. Ya, kalau enggak berarti teman-teman bisa tunggu kalau seandainya dia bisa pullback sampai ke setengahnya. Setengahnya mungkin sekitar 700 kali ya kalau dia bisa pullback. Tapi kalau enggak, trendnya itu cukup kuat, ini dia berarti dia udah akan tinggal langsung lanjutin trend saja. Oke? Kemudian kita lihat untuk basic material, itu ada FPNI. FPNI sama ya, kita masih tetap nunggu dia untuk break di 488 saja ya. Jadi teman-teman tunggu dia break 488. Kalau sekarang ini kita sedang melakukan yang namanya spekulasi buy ya, buy on weakness. Jadi buy di sekitar supportnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang konservatif, tunggu dia break ini ya, break 488 baru teman-teman ambil ya. Ini juga sama ya, pergerakannya juga lumayan liar. Ini teman-teman bisa lihat dari sini nih ya. Ini sempat arah kemudian di bawah ARB. Ya, itu bisa menunjukkan keliarannya dia lah. Kalau udah bicara FPNI, kita juga ngomongin soal Aldo ya. Aldo, nah ini juga sama ya. Posisi sekarang teman-teman bisa buy on weakness di sekitar 1000 lah ya, di sekitar 1000 situ. Ya, kalau dia turun di bawah 1000, di bawahnya berarti teman-teman stop loss. Oke. Kemudian ada ESIP. Ya, ini mungkin juga sama ya, teman-teman juga harus perhatikan risk manajemennya ya. Ini saya hanya menyinggung saja. Di sini ESIP juga teman-teman juga bisa mulai perhatikan kalau dia anggaplah segini aja ya. Nah, anggap dia break ya, kalau dia break 136 sampai 140 ya. 136 sampai 140 break, teman-teman bisa ikut. Ingat risk manajemennya harus kuat ya. Kemudian ada yang rumah sakit, ini saya hanya mention aja. Kenapa? Karena Mika itu sudah kita beritahu kemarin dari pas dia mulai naik, ini udah mulai break lagi ya. Jadi harusnya teman-teman sudah ada di dalamnya. Kemudian sama dengan Hill ya, Hill juga begitu. Ini udah break, ini udah tinggal ikutin trend aja karena ini all time high. Jadi udah tinggal ikut saja ya. Kita berarti karena di all time high berarti sky is the limit. Jadi kayak Mika juga sama lah ya. Teman-teman udah tinggal ikut saja dua ini. Kemudian bagaimana dengan Chen? Ya, ini Menara, ini Chen ya. Kita masih nunggu dia 268. Kalau teman-teman udah punya barang tinggal hold ya. Udah punya barang teman-teman hold. Ini paling dia akan turun setengahnya lah ya, di sekitar berapa nih? Setengahnya berapa nih? Sekitar 236 sampai ya 236 lah. 236 sampai 240 lah, setengah dari bar ini nih ya. Paling dia akan turun sampai ke situ. Teman-teman tinggal perhatikan, habis itu dia udah mulai. Ini mungkin dikit lagi juga akan ada right issue ya, teman-teman cek jadwalnya deh. Ya, sama Tebik. Ini Menara ya. Kalau Tebik ini kan sudah break, ini pullback ya. Jadi kalau teman-teman punya barang, hold. Kalau belum punya barang, teman-teman, ini adalah kesempatan teman-teman buy sampai setengahnya. Ini mungkin sampai ke sekitar berapa ini? 3000 lah ya, sampai sekitar 3000.
setengahnya berapa sih? 3020 sampai 3050, ini kurang lebih lah ya. Pullbacknya mungkin akan sampai setengahnya, atau dia cukup sampai ke trendline ini, kemudian dia akan mulai kembali naik. Ya, itu Tebik, termasuk di dalamnya adalah tower. Ya, tower. Nah, ini tower. Ini mungkin kalau buat teman-teman yang tidak sabar, ini mungkin akan menjadi pilihan terakhir teman-teman ya. Karena dia ini adalah area di mana teman-teman bisa buy on weakness di sekitar 1000. Tetapi ini udah dites sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan dia tes sekali lagi, mungkin saja jebol. Ya, mungkin saja jebol. Jadi ini pilihan terakhir, tapi kalau teman-teman mau hold ini sampai long, ya ini mungkin masih bisa menjadi pilihan teman-teman. Tapi kalau tidak, ya lebih baik ya ambil misalnya kayak Tebik, Chen, ya. Saham-saham ke situ, atau di satunya lagi adalah Bali. Ya, Bali. Nah, ini Bali juga kita masih tunggu dia break. Ya, kita masih tunggu dia break. Ini kalau dia udah break ke atas, nah ini yang kita ambil, atau mungkin dia muncul SOS bar ya, baru kita ambil. Oke. Kemudian mungkin saham yang terakhir ya adalah Akra. Ini Akra juga teman-teman masih bisa perhatikan, ini masih bisa menjadi area buy teman-teman ini. Ya, di sekitar 930 sampai 950. Ini Akra ya, teman-teman masih bisa ambil lah. Sama saham-saham telco ya. Ini kalau kemarin kan kita baru rekomend itu adalah Friends ya, Friends. Jadi Friends teman-teman mungkin udah bisa melakukan cicilan aja terus ya. Jadi selama dia masih terus naik, ya udah teman-teman ikut aja. Kalau saya cicil ya. Kenapa? Karena pergerakannya belum gede-gede. Terus habis itu likuiditasnya si Friends itu kan gede banget ya, besar banget. Jadi ya pergerakannya harus ada inflow yang sangat besar, baru dia bisa benar-benar bergerak kenceng ya. Dan sedangkan pada pergerakan ini kita ngelihat memang volumenya juga udah pada ngumpul ya. Moga-moga trend ini benar-benar ya, trend itu nyata, dia benar-benar bisa terus naik ya. Target saya sih nggak jauh-jauh dulu ya, di sekitar 115 sampai 120. Itu dulu untuk si Friends ya, moga-moga bisa sampai ya. Oke, saya pikir ini dulu ya teman-teman ya, sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang bisa kita berikan sebagai insight di sini boleh bermanfaat, dan jangan lupa ya teman-teman analisa kembali, cocokkan dengan karakter teman-teman. Habis itu bikin trading plan-nya, risk management-nya di mana ya. Jadi pastikan itu semua ada dulu, baru teman-teman action. Jangan action dulu baru mulai mikir ya, oh ini stop loss saya di mana dan lain sebagainya. Oke? Jadi bikin trading plan dulu ya, kemudian baru action kan ya, dan jangan lupa nanti jurnalnya. Oke? Thank you semua buat teman-teman yang Kristiani ya. Selamat Hari Raya Trihari Suci ya. Hari ini udah mulai Kamis Putih. Besok Jumat Agung, dan selamat Paskah juga buat teman-teman yang merayakan ya, dan selamat menjalankan puasa juga untuk teman-teman semua. Oke? Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Thank you semua. Salam tim.